Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan kita di alam yang ketiga ini akan menentukan bahagia atau sengsaranya kita di alam berikutnya, yaitu alam kubur, alam yang keempat, dan alam akhirat sebagai alam yang terakhir, alam yang kelima. Jadi alam dunia ini merupakan transit kita untuk menuju alam kubur dan alam akhirat. Nah, karena itu sisa-sisa umur kita ini mari kita manfaatkan untuk menabung amal soleh sebanyak-banyaknya. Salah satu di antaranya adalah dengan mengingat atau banyak-banyak mengingat kematian. Nah, di sini ada hadis, aktsaruhum dzikral lil maut wa aktsaruhum isti'dada lil mauti ulaikal aqyas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, mereka itulah manusia yang paling cerdik. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Nah, ini hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasul, manusia yang paling cerdik itu adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Nah, jadi kalau kita banyak mengingat kematian ini kan kita menjadi takut berbuat dosa. Kita akan lebih banyak menabung amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Kemudian dari Ibnu Umar juga ada riwayat dari Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, kata Ibnu Umar. Nah, jadi kematian itu merupakan pemutus kelezatan sekaligus pemutus penderitaan. Menurut saya, ini saya tambahkan, tapi bukan hadis dari saya ini. Kita hidup di dunia banyak diberikan kenikmatan oleh Allah dengan harta yang melimpah, dengan rezeki yang banyak. Kita menikmati fasilitas kehidupan berbagai macam, itu adalah kelezatan dunia. Ketika kita mati, maka kelezatan itu putus. Tetapi sebaliknya menurut saya kematian juga menjadi pemutus penderitaan dan kesengsaraan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kita ini kena penyakit bertahun-tahun hanya di tempat tidur saja. Duduk didudukan, berdiri didirikan dan sebagainya, makan disuapi karena stroke kan gitu. Sakit kepala itu menderita, bayangkan bertahun-tahun. Maka kematian itu menjadi pemutus penderitaan itu. Nah, ini beberapa dalil tadi yang mengungkapkan betapa pentingnya kita untuk mengingat kematian itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukumnya apabila kita berharap untuk mati, berharap meninggal. Sekira ada di kalangan kita kan orang yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidup ini, apakah karena penyakit, karena beban hutang, karena banyak persoalan hidup macam-macam, itu tidak sedikit yang kemudian bunuh diri. Tetapi ada pula yang tidak sampai bunuh diri, tetapi dia berharap agar dia bisa cepat-cepat mati. Nah, bagaimana hukumnya dia berharap seperti itu? Nah, di sini disebutkan seseorang dimakruhkan untuk berharap dirinya meninggal dunia atau berdoa agar meninggal dunia karena fakir, karena sakit, karena cobaan hidup dan lain-lain. Nah, di sini ada hadis menyebutkan, janganlah salah seorang di antara kalian berharap meninggal dunia karena cobaan yang menimpanya. Jika memang ia terpaksa berharap meninggal dunia, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khairan li. Artinya, ya Allah, berilah aku kehidupan jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan berikanlah aku kematian jika kematian itu lebih baik bagiku. Artinya kita menyerahkan saja kepada Allah. Dalam himpitan kehidupan yang begitu berat, dalam beban penderitaan sakit yang begitu menahun, yang begitu berat kita rasakan, kita tidak boleh memohon agar cepat-cepat mati. Tapi kalau kita berdoa tadi, ya Allah, jika memang hidup ini lebih baik bagiku, berikan kehidupan, sembuhkan penyakitku, keluarkan aku dari segala himpitan hidup, dari segala cobaan, dari segala masalah. Tetapi jika kematian itu lebih baik bagiku,
maka berilah. Ya, gitu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya, bapak dan ibu, kebetulan ayah dan ibu saya itu sebelum meninggal itu kena stroke. Saya kalau melihat ibu saya mendampingi di rumah sakit selama sekitar 11 hari, saya tidak sampai menangis. Karena ibu saya itu koma. Koma artinya kan tidak sadar, tidak ada keluhan, diam aja. Tapi ketika menyaksikan bapak saya ketika masuk ke rumah sakit itu saya menangis. Karena beliau seperti orang kesakitan. Dimasukkan macam-macam di mulut beliau itu karena lidah kadang-kadang tergigit oleh gigi. Saya tidak tega melihat bapak saya itu. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang kehidupan bagi ayah saya ini lebih baik bagi beliau dan keluarga, maka sembuhkanlah penyakit ayah saya, ya Allah. Tapi jika misalnya kematian lebih baik, Engkau lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-Mu. Tidak lama sesudah itu, bapak saya meninggal dunia. Karena kita tidak tega. Nah, jadi artinya, menurut hadis ini, mengharap apalagi berdoa agar cepat-cepat mati, itu dilarang. Tetapi berdoa seperti tadi dibolehkan. Artinya kita menyerahkan saja keputusan kepada Allah, walaupun kita meyakini umur itu kan sudah dipastikan. Tapi saya kira dengan doa, semua takdir-takdir itu termasuk maut itu bisa saja diubah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan umur yang panjang dan amal soleh. Nah, di bawah ini ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan umur yang panjang yang dipergunakan untuk beramal soleh. Ada beberapa riwayat di sini menyebutkan, yang pertama adalah ayah Abu Bakrah meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung? Rasulullah menjawab atau bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang berusia panjang dan beramal baik. Nah, jadi ketika ditanya siapa manusia yang paling beruntung, maka kata Rasul adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Jadi banyak memiliki amal soleh. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah manusia yang paling merugi? Jadi ayah Abu Bakrah ini tadi meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasul. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, siapa manusia yang paling rugi? Rasulullah bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling berusia panjang namun beramal buruk. Nah, ini kontras dengan yang tadi. Kemudian riwayat yang berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang paling beruntung di antara kalian? Rasulullah bertanya kepada sahabat. Para sahabat menjawab dengan senang hati, ya Rasul. Kemudian Rasul bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Manusia yang paling beruntung di antara kalian adalah manusia yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Ini senada dengan hadis yang tadi. Itu beberapa riwayat tadi yang menyebutkan bahwa manusia yang baik itu adalah yang umurnya panjang dan banyak amal solehnya. Yang berikutnya adalah amal soleh sebelum meninggal merupakan tanda husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya apa? Orang yang ketika mengakhiri hidupnya, ketika dicabut nyawanya, dalam keadaan baik, itu disebut dengan husnul khotimah. Makanya beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di mimbar ini ketika khutbah Jumat pernah saya sampaikan. Bahkan sampaikan juga di masjid-masjid lain ketika tausiah. Sering kita ketika ada berita kematian, apakah itu di grup WA, di Facebook, di Instagram, di Twitter atau apalah gitu. Lalu kita berkomentar di situ, semoga almarhum atau almarhumah itu husnul khotimah. Nah, ini saya koreksi doa seperti ini. Kenapa?
mendoakan orang husnul khotimah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Dia sudah meninggal. Harusnya doa semoga husnul khotimah itu didoakan kepada orang yang belum meninggal. Nah, kayak kita ini, mari kita sering mendoakan mudah-mudahan kita ini husnul khotimah. Lah kalau orang sudah mati itu loh, ngapain didoakan husnul khotimah? Ini ada orang lagi menenggak minuman keras, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, mati itu loh. Pantaskah kita mendoakan semoga husnul khotimah? Jelas-jelas su'ul khotimah kok. Jadi doa untuk husnul khotimah itu sebaiknya kita ucapkan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia. Tetapi kita yang didoakan begitu jangan tersinggung. Oh, kamu mendoakan secepat mati ya? Bukan begitu. Karena kematian itu kan pasti. Nah, jadi pasnya saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya grup WA, ada berita kematian, jangan semoga husnul khotimah. Lebih baik didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Walaupun kan sebenarnya orang kalau sudah mati itu kan ruhnya yang kita doakan, kan bukan jasad fisiknya toh. Ruh itu ada laki-laki dan perempuan tidak? Ruh itu ada jenis kelaminnya tidak? Kalau menurut pemahaman saya nggak ada jenis kelaminnya ruh itu. Yang ada jenis kelamin itu kan jasad fisik kita ini, ada laki-laki ada perempuan. Jadi kalaupun perempuan meninggal kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, menurut saya boleh-boleh saja. Jadi pengertian hu di situ kan tidak mesti diartikan laki-laki karena itu sudah ruh ya. Kan dikatakan manusia apabila ruh dengan jasad itu masih berpadu. Kalau sudah berpisah maka jasad kita itu kan disebut mayat. Nah, jadi tadi sebaiknya jangan orang sudah meninggal tidak perlu kita doakan semoga husnul khotimah. Nah, memang beberapa hadis Nabi menyebutkan antara lain ciri-ciri orang husnul khotimah itu adalah misalnya ada hadis menyebutkan apabila dia meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ada lagi hadis lain menyebutkan ketika kelihatan keningnya itu berkeringat. Kemudian ketika dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal soleh. Saya tadi lihat di Facebook itu ada salah seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Ketika sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat fajar yang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, maka ketika duduk tahiyat akhir, langsung dia roboh, meninggal. Nah itu kalau menurut hadis itu dapat dipastikan, insya Allah beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengakhiri hidupnya dalam keadaan melakukan amal soleh. Nah jadi di sini sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairas ta'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka dia membuatnya melakukan amal kebaikan. Nah artinya begini saya pahami, ternyata orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu juga tidak lepas dari rahmat Allah. Jadi bisa saja Allah itu dengan kasih sayangnya membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dalam melakukan perbuatan amal soleh. Kemudian para sahabat bertanya bagaimana dia, maksudnya Allah, membuat seseorang melakukan amal kebaikan pada saat akan meninggal dunia. Maka Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Dia, maksudnya Tuhan Allah, membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia, kemudian mencabut nyawanya. Nah berarti kalau Allah membimbing kita melakukan amal soleh menjelang kita sakaratul maut, menjelang meninggal dunia, itu tidak lepas dari rahmat Allah. Nah Bapak dan Ibu, terakhir untuk menutup tausiah malam ini, di masyarakat kita kadang-kadang beredar ilmu yang memang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Saya ini pernah diajari ya oleh seseorang yang mengaku ya tahu ada ilmu apalah gitu ya, kayak ilmu laduni atau apa gitu. Jadi kata beliau, kita ini bisa mengetahui kita ini 40 hari sebelum meninggal dunia itu kita tahu, kata beliau. Saya tanya apa ilmunya? Nah, jadi kata beliau, ketika kamu akan keluar rumah, apa mau bekerja atau mau kemana begitu. Biasakan kita keluar rumah kan membaca doa.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau saya tambah lagi dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, hamba titipkan rumah hamba dengan segala isinya kepada Engkau. Peliharakan keselamatannya, hindarkan dari segala musibah, bencana, dan kejahatan orang lain. Itu saya tambah doa begitu setiap keluar rumah. Nah, kata orang yang mengajari saya tadi, untuk mengetahui kita itu 40 hari sebelum meninggal itu kita tahu caranya Pak, baca doa tadi kata beliau. Kemudian mari kita lihat hidung kita. Jadi kalau kita masih bisa melihat hidung kita, berarti kita masih lama atau meninggalnya, kata beliau. Tapi kalau kita keluar, kita melihat hidung kita tidak tampak, hitung sejak hari itu 40 hari lagi meninggal, kata beliau. Saya cuma senyum-senyum saja, ini ilmu dari mana itu? Bagi saya itu, saya pribadi mudah-mudahan kita semua tidak terlalu penting mengetahui itu. Yang penting dari sekarang persiapkan saja diri kita untuk menghadapi kematian. Ini jangan setelah 40 hari lo berhimmat beramal soleh. Jadi amal soleh itu karena akan mati saja. Tidak istiqomah namanya seperti itu. Nah baik Bapak dan Ibu, sekira waktu ini sudah mendekati sholat Isya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya taklim kita malam ini. Jika ilmu yang kami sampaikan ini sebagian itu Bapak pahami kemudian Bapak Ibu amalkan, maka ini juga Bapak telah memberikan jalan kepada kami-kami yang berikan tausiah ini untuk memperoleh pahala amal jariyah. Demikian Bapak dan Ibu, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.